Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Putri Mulyana, NIM 630201700065. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah perdagangan internasional Islam. Sebelum membahas lebih dalam tentang sejarah, lebih baiknya kita mengetahui pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, misal individu dengan individu, pemerintah dengan individu, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Setelah mengetahui pengertian perdagangan internasional, saya akan menjelaskan sejarah perdagangan internasional Islam. Dalam sejarahnya, perdagangan internasional Islam adalah perdagangan yang hebat tak tertandingi. Tak ada perdagangan internasional sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada masa lampau. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Yusri dalam bukunya Al-Iqtisad Al-Dauliyah. Nah, untuk rute perdagangannya sendiri melalui laut dan darat, mengirim barang antara negara-negara Eropa di utara dan barat, antara India dan Cina, dan antara rute yang lain, rute yang lama baik selatan maupun timur. Untuk alat pembayarannya, selain menggunakan dinar dan dirham, dapat berupa alat pembayaran kredit. Namun, pada masa pemerintahan Umar, diterbitkannya surat pembayaran cek. Menurut Al-Yaqubi, Umar menginstruksikan untuk mengimpor barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor terlalu banyak dan lebih memudahkan untuk pembayarannya, maka Umar menerbitkan surat pembayaran melalui cek. Nah, itu sedikit sejarah tentang perdagangan internasional Islam. Selanjutnya, saya akan memberitahukan apa manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh suatu barang yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara tersebut. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Untuk tujuan perdagangan internasional Islam sendiri, tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan antara umat manusia, salah satunya tolong-menolong. Tujuan perdagangan internasional tersebut dikuatkan dengan batasan-batasan yang terdapat dalam nilai-nilai Islam. Di antaranya, yang pertama, belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Yang kedua, yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban. Yang ingin untung harus siap menanggung kerugian. Yang ketiga, menghindari musyaqqah, kesulitan dan mudarat harus dilakukan daripada melakukan pembenahan. Nah, jika batas-batasan tersebut digunakan, maka akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran pemerintah dalam Islam. Kesimpulannya, semakin banyak barang yang dibutuhkan oleh manusia, hal tersebut mengakibatkan kondisi perdagangan semakin luas. Hal ini tidak memungkinkan perdagangan satu daerah namun berbagai daerah yang disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan dari perdagangan internasional dalam Islam supaya terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia, salah satunya tolong-menolong. Nah, agar kemaslahatan itu dapat tercipta, digunakannya batasan-batasan yang terdapat dalam nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, hanya sedikit yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.